Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati kepada pengurus atau takmir masjid Qonitat Duet atau Siwal ini Duet ya. Dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari menikah ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita banyak kebaikan dengan kita mau menyempatkan waktu kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Dan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan salah satu kunci kita bisa hidup bahagia adalah ketika kita menjadi orang yang tafaqquh fiddin. Maka belajar, datang di majelis ilmu merupakan sebuah kebutuhan agar kita ini mendapatkan kehidupan yang as-sa'adah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kita lanjutkan materi kita terakhir sampai kepada rukun dan syarat sahnya jual beli. Laras ya. Maka berdasarkan kurikulum atau materi yang dulu pernah kita sebutkan, maka kita bahas salah satunya adalah bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Sudah atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Belum ya. Berarti di tempat lain. Bentuk-bentuk transaksi yang dilarang di dalam Islam. Transaksi jual beli, praktek jual beli yang dilarang di dalam Islam. Ada praktek jual beli yang disepakati oleh para ulama dilarang. Ada praktek jual beli yang diperselisihkan boleh atau tidaknya. Dan yang ketiga tentunya praktek jual beli yang dibolehkan. Dan tentunya dalam fikih muamalah kita nggak usah bahas tentang praktek jual beli yang dibolehkan, karena dalam fikih muamalah itu kita menggunakan kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim, bahwa segala bentuk muamalah itu hukumnya adalah ibahah, dibolehkan, hatta yadulla dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka kalau bab muamalah jangan tanya dalil perintahnya, tapi lihat apakah ada dalil larangannya atau tidak. Kalau kita cari dalil perintahnya, maka nggak akan ketemu kita dalil tentang arisan. Jadi
dalil tentang jual beli online. Nggak akan ketemu. Rasulullah bersabda boleh kalian jual beli online. Online zaman Rasulullah belum ada. Maka yang ditanya adalah dalil larangannya. Selama tidak ada larangan, maka muamalah tersebut ibahah, dibolehkan. Ini sepakat 4 imam madhab. Begitu pula dalam masalah ibadah, mafhum mukhalafah kebalikan. Kalau dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadah al-hurma hatta yadulla dalilu ala tahlil. Segala bentuk ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil perintahnya. Ustaz, kita ceramah dulu di zaman Rasulullah nggak pakai mic, tapi sekarang pakai mic. Apa harus tunggu perintah? Karena apakah ini bentuk ibadah? Maka para ulama menyampaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa mic itu adalah sarana dalam beribadah. Kita sholat pakai mic, itu sarananya, maka tidak mengapa. Begitu pula pondok pesantren. Di zaman Rasulullah tidak ada pesantren, pondok pesantren, tetapi kemudian muncul oleh para ulama dan itu menjadi sarana. Zaman Rasulullah tidak ada ilmu usul hadis, tidak ada ilmu usulul fiqh. Semua langsung ayat Al-Quran, hadis dijalankan dan diamalkan karena mereka paham bahasa Arab. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ilmu-ilmu itu adalah sebagai alat bantu sarana di dalam memahami agama, maka tidak ada masalah. Nah jamaah dimuliakan Allah, sekarang kita bahas adalah praktek jual beli yang dilarang. Secara umum para ulama membaginya menjadi 4 ya. Tapi belum pernah ya saya sampaikan sini. Kok kayaknya pernah ya. Perasaan saya mungkin ya. Jual beli yang dilarang di dalam Islam secara umumnya dibagi menjadi 4 ya. Ada 4 bentuk. 1, terlarang karena tempatnya. Terlarang karena tempatnya. Yang kedua, terlarang karena waktunya. Dan yang ketiga, terlarang karena zatnya. Dan yang keempat, terlarang karena cara atau mekanisme yang ada di dalamnya. Ini 4 bentuk praktek jual beli yang dilarang. Karena tempatnya, karena waktunya, karena zatnya, dan karena cara atau mekanisme atau unsur yang ada di dalamnya adalah haram. Nah, jamaah dimuliakan Allah, pertama, jual beli yang terlarang karena tempatnya. Di mana itu? Di mana? Al-masajid, yaitu masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala, maka terlarang untuk jual beli. Kalau di kuburan Pak, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Di kuburan kata lah panik Pak. Itu di Praci Maloyo, kuburan makam haji. Itu di tengah-tengah kuburan wonten hek Pak. Kene wonten Pak. Ya, malah ngisore ngijing Pak. Ya. Kadang golingguh barang. Ya. Maka ini tempat yang tidak tepat untuk dilakukan jual beli. Tapi kalau di pinggirnya kuburan, maksudnya bukan di kuburannya, maka tidak mengapa. Kalau musola, kalau masjid nggak boleh, musola boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Musola itu masjid atau bukan? Tempat sholat, iya musola tempat sholat. Ya. Kalau para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa musola itu boleh
Kenapa? Hah? Betul. Maka musola dalam kitab-kitab para ulama di zaman dahulu adalah tempat yang luas yang biasa digunakan untuk sholat idain 2 hari raya dan sholat minta hujan. Kira-kira boleh nggak? Boleh, Pak ya. Tapi kalau musola terminologi orang Indonesia, Pak, masjid kecil sing ora dinggo sholat Jumat, itu ya tetap nggak boleh, Pak ya. Jadi tergantung maksudnya musola itu apa. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama bahwa sholat di masjid dengan di musola itu lebih afdal mana, Pak? Sholat di masjid, sholat idain maksud saya 2 hari raya di musola dengan di masjid lebih bagus mana? Di masjid, Pak. Tapi Masjidil Haram belum selesai, Pak ya. Masjidil Haram itu yang paling utama. Setelah itu baru musola, yaitu tanah lapang. Setelah itu baru masjid. Nah, itu penjelasan para ulama tentang musola. Kadang-kadang menurut orang Arab musola dengan menurut kita kadang-kadang beda, Pak. Lawung di sana laki-laki, di sini perempuan juga bisa, Pak. Apa itu? Di sana laki-laki, Pak. Tapi teng mriki perempuan. Apa itu? Di sana laki-laki, di sini perempuan. Maisarah, Pak. Maisarah itu nama laki-laki atau perempuan, Pak? Aslinya itu nama laki-laki, Pak. Jangan mangteng Arab mereka nggak ada nama Maisarah perempuan, itu nggak ada. Maisarah itu adalah nama maskulin laki-laki. Nah, Pak, priwon, Pak. Temriki bengesan, Pak ya. Benten. Ya. Di sana SMP itu namanya apa? Bahasa Arabnya SMP apa, Pak? Sanawiyah. Itu kita, Pak. Di sana mutawasithah, Pak. Sanawiyah itu SMA, Pak. Temriki sanawiyah SMP, Pak. Berarti kita lebih tinggi dari mereka, Pak ya. Lalu temriki SMA, temriki SMP, Pak ya. Nah, ini bedanya. Nah, maka Allah, maka tempat yang tidak boleh digunakan untuk jual beli adalah al-masajid, masjid-masjid, baik yang digunakan untuk sholat Jumat maupun tidak. Selama itu masjid, baik bernama masjid atau musola menurut terminologi kita, atau langgar, atau langgar, maka tidak boleh. Termasuk pula masjid tidak boleh digunakan untuk mengumumkan bisnis atau menempel poster iklan, Pak. Tapi iklannya iklan bisnis. Saya pernah baca di dalam masjid, salah satu sudut dinding itu dikasih medding, Pak. Tapi di dalam masjid ada iklan laundry, Pak. Masjid digunakan ikan laundry. Kan ini kan banget tengah. Lama gak jamai dunia Allah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapati ada seseorang yang kemudian berdiri mengumumkan barangnya hilang di masjid, Rasulullah langsung mendoakan. Apa doanya? Mudah-mudahan barangmu tidak ketemu, Pak. Masjid bukan tempat mengumumkan barang hilang. Maka keluar masjid dulu, baru diumumkan barang hilang. Silahkan. Itu sampai penghormatan terhadap masjid. Silahkan masjid digunakan untuk membahas masalah umat, strategi perang, silahkan. Tetapi jangan digunakan untuk kepentingan dalam hal artian bisnis pribadi. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini masjid yang kita harus memberikan penghormatan. Masuk pertama kali
kita sholat tahiyatul masjid. Mana yang lebih dahulu kita masuk masjid, ada kelompok bapak-bapak duduk-duduk di sana, kita sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, atau kita ucapkan salam dulu kepada yang duduk-duduk di sana, baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Pilih mana, Pak? Ya, betul, sholat dulu. Ya, karena itu lebih diutamakan, lebih afdal. Makanya dalam satu riwayat ada orang datang masuk masjid sholat 2 rakaat, setelah itu menghadap Rasulullah dengan mengucapkan salam. Orang itu tahu Rasulullah ada di dalam, tapi dia sholat lebih dahulu. Memang itu yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hormati dulu rumah Allah, baru kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini tentang tempat. Dan ada lagi tempat yang amat sangat tidak dianjurkan untuk jual beli. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah menjelaskan dilarang di dalam Islam. Selain masjid, Pak. Mana, Pak? Kamar mandi Ustaz. Apa ya ini wong dodolan teng kamar mandi ya. Tapi bisa juga, Pak. Mungkin kolai rada cendek, atus disekat-sekat itu. Lek sapimu didol ora lek karo atus kan gitu kan. Ya, kadang-kadang mungkin loh ya. Di desa kan biasanya kan kamar mandi itu cuman disekat pendek. Jadi kepalanya masih bisa lihat, tapi badannya nggak bisa lihat. Kecuali jinjit, ya itu bisa lihat. Tapi kalau enggak ya cuman bisa ngobrol. Mungkin dulu digunakan untuk ngobrol. Sapimu lemu-lemu ora lek, lemu-lemu. Nah, kalau atus kebiur. Tak tuku le, piro njalukmu? 30 larang men, selikur wae. Selawin gelem, ya wis sesuk tak bayar. Nah, selesai. Berarti dealnya di kamar. Apa ya begitu? Tidak ya. Ini enggak umum. Tapi ada tempat yang digunakan untuk jual beli dan itu dilarang menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan para ulama menyetujui hal yang demikian. Mana? Di jalan. Di jalan. Jalan dengan di pinggir jalan beda loh ya. Paham gak ya? Karena kalau sudah di jalan itu mengganggu lalu lintas. Tapi kebiasaan kita itu suka ngadakan jual beli di tengah jalan. Oh, malah ditutup sisan, Pak. Itu melanggar aturan syariat, itu betul, Pak ya. Itu mengganggu pemilik rumah-rumah yang ada di situ. Cuman dia pekewo aja, nggak berani bantah karena tinggal di situ. Pekewo karo ketua Karang Taruna nonton, Pak, yang ngadakan itu. Sebetulnya dia yo anyel, Pak. Mangtang letih hati ke hati, Pak ya. Saat niki pripun jam 4 itu setelah Jumat dia sudah nggak bisa mengeluarkan mobil. Soalnya pun dikai stan-stan besi, Pak. Bazar. Nanti kalau sebelum jam 11 ora iso mlebokke mobil. Enek tamu yo praise ora nemoni tamu, Pak. Karena tamu ini ora iso liwat. Ya, sebab harus lewat bazar. Apalagi bariernya panjang, akhirnya tamunya taruh motor mobilnya harus di tempat jauh. Itu pun diparkiri, Pak ya. 2.000, Pak ya. Sekarang itu kalau ada tempat rada rame sithik langsung parkir gitu, Pak ya. Lah maka jamaah demikian Allah, ini tentang jalan. Maka hendaknya tidak menggunakan jalan untuk jual, tapi minggir ke pinggirnya jalan silakan. Karena itu akan mengganggu lalu lintas jika dilakukan di jalan. Maka hendaknya kaum muslimin kalau mau mengadakan bazar, ampun teng jalan, tapi di lapangan. Tengah sawah sing garing ya ora apa-apa. Sing mboten enten parine wae. Mangadake mriku silakan. Tapi jangan di jalan. Nah, ini tentang tempat yang terlarang untuk melakukan jual beli. Yang kedua, terlarang karena waktunya. Terlarang karena waktunya. Tadi terlarang karena tempatnya, sekarang terlarang karena waktunya. Kapan terlarang karena waktu itu? Para ulama jumhur sepakat
yaitu ketika dikumandangkan azan sholat Jumat, di mana khotib naik di atas mimbar. Kalau dalam bukunya Syekh Al-Jazairi disebutkan, yaitu ketika dikumandangkan azan yang kedua di hari Jumat. Karena ada sebagian yang azan 2 kali, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan berijtihad adzan 2 kali. Cuman adzan sekalinya dilakukan di pasar supaya untuk membubarkan kaum muslimin. Setelah itu baru adzan yang sesungguhnya, yaitu di masjid untuk imam naik di atas mimbar. Itulah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan karena di zaman Utsman itu penduduk semakin banyak, kebisingan semakin kuat, kepadatan juga semakin besar, sehingga kalau tanpa bantuan adzan di pasar maka kadang-kadang tidak terdengar, sehingga banyak sebagian yang masih melakukan jual beli. Wallahu ta'ala alam. Ini ijtihadnya Utsman ibnu Affan, dan Rasulullah perintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidina min ba'di. Ini tentang terlarang karena waktunya. Ustadz, apakah semua orang dilarang berjual beli pada waktu dikumandangkan adzan sholat Jumat? Tidak. Yang terlarang adalah mereka yang wajib untuk sholat Jumat. Jika dia perempuan, maka ya tidak terlarang, tapi hendaknya dia juga ikut melaksanakan sholat di awal waktu, kan begitu. Tetapi secara hukumnya mubah, ya. Yang penting mereka bukan orang yang wajib sholat Jumat. Wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang haid, wanita yang laki-laki atau wanita yang sedang safar, musafir, maka silakan. Tetapi para wanita yang tidak diwajibkan sholat Jumat, maka hendaknya jangan melayani mereka yang wajib sholat Jumat. Tahu yang dilayani bapak-bapak muslim harusnya sholat Jumat, dan dia mungkin malah dilayani mangan soto. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Hendaknya mereka diperintahkan untuk mendatangi masjid. Ini terlarang karena waktunya. Meskipun sebagian ulama seperti yang diungkapkan oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa ketika waktu yang terlarang untuk berjual beli adalah semua waktu, yaitu ketika dikumandangkan sholat al-maktubah, yaitu as-salawatul khams, sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat. Itu terlarang kalau sudah dikumandangkan, hendaknya mereka meninggalkan. Ini pendapat beliau. Tapi jumhur, yaitu ketika dikumandangkan adzan sholat Jumat, ini terlarang karena waktunya. Ada yang bertanya sampai sini? Pripun? Boleh atau tidak? Ya, tadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau jumhur mengatakan hendaknya dia meninggalkan jual beli. Tapi ketika dia jual beli pas saat adzan, tidak maksudnya tidak dianggap terlarang atau berdosa, tapi hendaknya dia segera tinggalkan jual beli. Tetapi kalau sholat Jumat wajib dia tinggalkan segera sholat berjual beli untuk mendatangi sholat Jumat. Hendaknya sebelum adzan, kan begitu orang yang datang sholat Jumat. Tetapi pendapat sebagian ulama yang lain, salah satunya Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, bahwa terlarang ketika adzan dikumandangkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, dia terlarang untuk berjual beli bagi mereka yang wajib sholat berjamaah, yaitu kaum laki-laki. Tapi perempuan
tidak mengapa, asalkan jangan melayani yang wajib sholat 5 waktu. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang melarang mutlak, ada yang tidak, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terlarang karena waktunya. Ada yang lain? Monggo silakan. Tentang bagian masjid yang terlarang untuk berdiri. Bagian. Ada batasan-batasannya ya. Karena kan ada beberapa tempat misalkan di halaman atau di kantor atau di tempat parkir itu apakah termasuk larangan jual beli masjid? Ya. Yang kedua sekalian, tadi diperbolehkan untuk mengatur syahadat perang di masjid. Bagaimana kalau di masjid digunakan untuk masalah politik? Karena sekarang ada larangan berpolitik di masjid. Iya. Bismillah. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagian mana masjid yang dilarang? Selama itu adalah bangunan masjid dan selama bagian itu digunakan untuk sholat, maka terlarang. Baik di ruangan dalam maupun di serambi. Karena serambi itu juga bagian tempat untuk sholat dan dia juga bagian masjid. Ini pendapat yang saya ambil. Adapun di latarnya masjid, Pak, mana itu Pak? Parkiran, maka boleh, tidak mengapa. Itu yang terlarang. Jadi bagian masjid yang digunakan untuk sholat. Kan masjid itu kadang-kadang tidak utuh. Tidak utuh itu begini, misalkan masjidnya lantai 2, bawahnya kantor, kan begitu kan? Bawahnya gedung nganten. Ada nggak seperti ini? Ada. Maka ya, yang penting pada bagian yang digunakan untuk sholat dan dianggap itu masjid. Kalau itu lantai 2, ya lantai 2 itu tidak boleh digunakan untuk berjual beli. Tapi adapun di bawahnya boleh. Tetapi saya pribadi terus terang mengikuti pendapat ulama yang tidak menyukai masjid yang secara bangunan itu orang tahu itu masjid, tapi kemudian bawahnya sebagiannya digunakan untuk yang berbeda, entah itu kios, entah itu gedung nganten, entah itu apapun. Saya tidak mengatakan melarang loh ya, tapi saya tidak begitu menyukai. Kalau itu bangunan itu utuh dari luar adalah masjid, paham? Beda kalau ini mall terus lantai 3 masjid, itu beda lagi, paham? Orang taunya itu mall, tapi ada bagian yang disebut sebagai masjid dengan masjid tapi ada mallnya, itu kan beda, paham ya Pak? Paham kan? Saya lebih menyukai masjid kalau di luar tampak masjid misalkan, ya itu masjid utuh, udah nggak usah dipakai yang aneh-aneh. Ya, itu saya lebih menyukai seperti itu, Pak. Artinya betul-betul keluar dari perselisihan apakah memodelkan seperti itu menghormati masjid atau tidak. Artinya masjid kadang-kadang masjid bangunannya masjid, Pak, masjid, cuman di lantai bawah digunakan untuk gedung nganten. Atas sholat duhur, bawah masih kelenengan, Pak ya. Itu terjadi, Pak ya. Saya nggak nyebut loh ya. Itu terjadi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Makanya itu menyedihkan. Maka kalau itu pengen jadi pemasukan masjid, ya jangan masjidnya yang dipecah, tapi bikin bangunan baru. Jangan masjidnya yang digunakan untuk entah lantainya atau bagaimana. Ya. Saya tidak begitu menyukai hal yang demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini tentang masjid. Jadi meskipun ada yang berselisih, kalau serambinya tidak apa-apa Ustaz, karena serambi bukan masjid. Tapi setahu saya selama itu masuk dalam struktur bangunan masjid, serambi pun itu juga masjid. Cuman bagian serambi kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya lebih menghindari daripada melakukan. Kecuali kalau keluar dari serambi, maksudnya di mana itu parkiran, itu tidak ada masalah. Kalau mengatakan
umrah boleh kan? Ya, pertama saya komentari dulu tentang penerimaan umroh. Makanya saya termasuk yang tidak menyukai ustadz mengiklankan umroh di masjid. Misalkan ya, bapak-bapak, besok kalau mau umroh ikut saya saja, turnya ini, insya Allah saya jadi pembimbingnya. Padahal tur itu adalah ranah bisnis, betul atau tidak? Orang biro umroh itu bisnis atau tidak? Bisnis Pak. Pribadi atau umat? Ya pribadi, cuman yang dilayani umat kan begitu kan? Nah, itu sing itu pendapatan sing sugih ya sing duwe biro ngene ngono Pak. Napa hasil tiket ke masjid kabeh kan mboten. Maka jangan ya. Kalau mau iklan di luar. Ya. Saya pernah diminta untuk membimbing umroh di salah satu biro, Ustadz nanti tolong disampaikan di kajian-kajian. Saya sampaikan kalau kajian saya di masjid saya tidak akan lakukan ya. Tapi kalau kajiannya di luar masjid ya mungkin saya akan bantu umumkan. Tapi kalau di dalam masjid saya nggak mau, karena masjid tidak layak untuk digunakan tempat iklan bisnis kita, nggak boleh ya. Tetapi kalau sekolah bagaimana? Sekolahan masuk pondok ini, sekolah ini, pondok ini, sekolah ini, saya lebih condong menghindari ya. Terus terang ya, saya lebih condong menghindari karena sekarang banyak bukan banyak ya, saya dapati ada sekolah yang sifatnya bisnis gitu kan Pak ya, pemiliknya pribadi Pak, keluarga dia, kemudian kalau ngangkat pegawai diangkat dari keluarga dia, bahkan kalau dari keluarga dia gaji yang sangat tinggi kan begitu, itu sudah ranah bisnis pribadi. Maka diiklankan di sekolah ya, di masjid ya, kalau bisa jangan ya. Di tempat lah, kalau sebenarnya gampang saja ditaruh di tempat parkiran itu ada tembok itu, nah, taruh papan pengumuman di sana ya silakan di sana, tapi jangan di dalam masjid ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini tentang masalah bagian masjid. Kemudian yang kedua, tadi apa kedua? Politik. Apakah masjid boleh digunakan untuk berpolitik? Pertama, ketika para sahabat membahas tentang strategi perang, menentukan siapa panglima perang, itu di masjid gak ada masalah. Berbicara tentang masalah politik Islam di masjid gak ada masalah. Politik itu begini, misalkan Pak, kalau memilih pemimpin itu haram hukumnya, misalkan ya, fatwa para ulama, ijma jumhur para wanita, kan begitu. Itu bicara tentang politik dalam Islam. Pak, kalau milih pemimpin sing jujur. Pak, kalau ada pemimpin sudah ketika dia ingin jadi pemimpin kok bagi-bagi amplop, bagi-bagi beras, maka amplop beras itu sudah masuk kategori riswah, suap, haram. Yang menerima dan yang memberi dua-duanya terancam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Karena yang rugi nanti juga rakyat Pak. Nggak percaya silahkan. Kalau pemimpin misalkan lurah, jadi lurah entek sak miliar Pak. Kira-kira gaji lurah Tanah Bengkok itu balik modal nonton Pak? Mboten Pak. Terus gimana? Ada orang yang bikin rumah baru, selama itu dudu wong asli kene Pak, jaluki 2 yuta Pak. Setiap ngadeg Pak. Ada Pak. Saya tahu ya. Kemudian ketika bahkan ada sekolah yayasan itu mau nguruk tanahnya yayasan, mau didirikan pondok pesantren, itu ditekoni Pak. Dijaluk 20 yuta Pak. Pada tanah yayasan, bukan tanah pribadi. Ditanya-tanya, saya tanyakan ke salah satu pemangkunya, Mas itu janjani duitnya melayu ning ndi apa itu memang aturan dinas panjenengan? Kata dia, mboten Ustaz, itu ya dipek sing niku pimpinane ya. Lah pripun wong jago dadi lurah menteke 1,2 miliar Ustaz, ra ngoten ya ora balik modal ya. Ya selesai wassalam. Maka itulah yang terjadi.
Maka jamaah dimuliakan Allah, kadang izin dirikan perusahaan atau dirikan usaha di wilayah tersebut harus tanda tangan pimpinan, tak tanda tangan ini Mang Yuto kan gitu kan, sudah selesai. Kenapa bisa seperti itu? Itu akibat orang yang menerima suap. Coba kalau masyarakat dibagi beras pun Pak, mboten saya bagi beras, riswah suap haram, pun kampanye ini rasa bagi nopo-nopo, dia nggak kehilangan apa-apa Pak. Sehingga ketika menjabat, ghirah untuk korupsinya juga kecil Pak, ya tidak. Lah kalau menjabat entek duit semonten Pak, terus gaji ini Mang Yuto Pak, entek itu jabatan entek 20 miliar, terus piye carane balik? Inora sabet kanan sabet kiri. Maka perbuatan orang itu sabet kanan sabet kiri, dosanya ikut ditanggung juga oleh orang yang menerima suap dan dia yang mencoblosnya. Dia ikut menanggung karena dengan perbuatan dia itu jadi karena pilihan dia. Padahal dia tahu sejak awal itu sudah suap, ya tidak. Dan ada kemungkinan dia akan melakukan korupsi. Maka hati-hati dalam memilih pemimpin. Nah, kalau masalah pilih pemimpin yang jujur, harus yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada rakyat, yang profesional, yang ahli dalam memimpin, yang tegas, tidak ada masalah bicarakan di masjid. Tapi kalau sudah Bapak Ibu besok presidennya Mang coblos nomor kali, nggak boleh di dalam masjid. Paham? Itu sudah kampanye. Podo-podo Islami misalkan, podo-podo arep jago presiden. Meskipun mungkin yang satu kurang baik, yang satu baik, tapi tidak boleh kampanye di dalam masjid. Tapi kalau sekedar saya sampaikan Bapak-bapak, kalau milih pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, karena Allah mengharamkan pemimpin, Allah mengharamkan kita memilih pemimpin yang tidak mencerminkan begini dan begini, silakan, tidak ada masalah ya. Tetapi kalau sudah Pak Bu besok nyoblos kula nggih ya teng masjid, itu tidak benar. Saya pernah ngisi ceramah bulanan, diundang di salah satu masjid ya, di satu daerah di Solo. Saya datang, katanya pengajian mulai jam 8. Saya datang jam 8, tiba pun enten sing ceramah Pak. Loh, ada yang ceramah. Saya datang, Ustadz mohon maaf, jenengan nanti habis beliau. Oh iya, enggak apa-apa, berarti pengisinya 2. Ternyata yang ngisi pertama itu apa? Kampanye Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, binjang ke nyoblos, insya Allah saya akan amanah ya. Maka kalau milih lurah, insya Allah saya akan menjaga lurah. Maka mudah-mudahan dapat dari restu panjenengan, dan mudah-mudahan di kisah kita bisa maju di bawah kepemimpinan saya, tapi butuh dukungan panjenengan. Itu namanya kampanye di dalam masjid, itu nggak boleh Pak. Ya atau tidak? Ya. Kan ini masalah. Tapi kalau berbicara politik dalam arti bagaimana memilih pemimpin atau macam-macamnya, maka boleh, tidak ada masalah. Ya. Karena itu masalah bagian dari agama. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo silakan. Transaksinya ya, apakah bayar seragam itu boleh dilakukan di dalam masjid? Hendaknya di luar ya, jangan di dalam masjid, kecuali dia bersedekah misalkan ya. Karena begini, bayar itu bagian dari akad jual beli, transaksi. Maka dan ketika dia bayar seragam itu kan antara penjual dan pembeli, dan seragamnya meskipun seragam remaja, tapi kan ada penjual dan ada pembeli kan gitu. Maka hendaknya lebih amannya dilakukan di luar masjid, meskipun mungkin transaksinya deal di luar masjid, cuman bayar tok masnya utangku misalkan ya. Kalau akadnya akad utang piutang tidak ada masalah
Tapi kalau akadnya utang piutang itu bagian dari jual beli, maka saya lebih condong untuk tidak dilakukan di masjid ya. Wallahu taala alam shawab. Kalau cuma ordilir Pak, kumpulkan dari remaja-remaja dikumpulkan kepada salah satu, kemudian nanti yang satu lagi yang membayarnya kepada penjual. Mengkoordinir bayaran dikumpulkan pada salah satu. Oh. Iya. Ya ini sebenarnya hanya bantu saja, duitmu titipkan ke saya nanti tak bayarkan. Tapi pembayarannya, transaksinya di luar. Ya ini abu-abu Pak ya. Ya saya berharap tidak mengapa, saya berharap. Tapi kalau ragu-ragu ya lebih baik di luar. Kalau ragu-ragu mengaturan yo akeh Pak. Ada yang lain? Mana dulu ini? Ya mau silakan. Untuk pembangunan masjid, Ya. kebetulan dari panitia juga ada yang toko bangunan. Ya. Kita kan biasa harus timbangan kebun di toko itu. Ketika uang terkumpul kita bayarkan dan sekaligus bayarnya di masjid karena pas kita pertemuan juga di situ. Iya. Pertama, ketika pertemuan kumpul bahas misalkan, ya engko tukune poning unamu wae, tukune barang poning unamu. Kalau sekedar itu mudah-mudahan belum terjadi transaksi kan. Transaksi itu kalau Mas, anu Mas, engko caten juga unamu piro regane? Yos, engko telu. Nah, itu sudah transaksi di dalam masjid. Tapi kalau sekedar nanti masalah bangunan biar ngebon saja di tempat beliau, kan beliau ada toko bangunan, syukur disumbangke kabeh kan misalkan. Ya enggak apa-apa ya. Artinya mudah-mudahan tidak mengapa. Jadi kalau sudah piro pasirmu Mas? 17. Mosok karo masjid 17. Wis 12 wae kan gitu. Ya serapopo pun jigo itu sudah transaksi. Kemudian masalah pembayaran sama sebenarnya tadi ya. Maka lebih aman, lebih keluar dari keraguan-raguan, syubhat, maka lebih baik dilakukan di luar. Karena masjid itu memang jadi sesuaikan dengan fungsi. Sampai Rasulullah mengatakan jangan kalian buang hadas di masjid. Apa hadas ya Rasulullah yang dimaksud? Buang angin. Ini kadang-kadang kita ini kan kalau pas di masjid lereh-leren Pak ya, turu dhewe ning masjid dengan nurunan nang wong langsung diledake buat kan gitu kan. Aduh lego renek wong. Padahal itu enggak sopan. Karena Pak, ini di rumah Allah tabaraka wa taala. Rasulullah melarang. Keluar dulu, makanya kalau jenengan sholat kemudian nahan kentut Pak, itu jangan dikentutkan di dalam baru keluar, tapi keluar ledakan di luar, kemudian jenengan wudu, kemudian balik lagi. Karena sholat menahan buang hajat, baik hadas kecil maupun buang air kecil ya, hadas kecil itu buang angin atau buang air besar, maka dimakruhkan, tidak disukai. Sholat karo nahan kentut Pak. Soalnya pun rakaat ketiga, yang ngulangi neh wegah, maneh man telung rakaat ya ora kosong kan gitu kan. Kadang begitu. Ya. Maka ditahan Pak. Ya sahnya sah, cuman dimakruhkan kata para ulama, tidak disuka. Justru kita harus memahami bahwa kalau andaikan kita sudah sholat ini sudah dapat 3 rakaat lalu delelak mau buang angin, jenengan keluar, yakinlah bahwa wudhu yang kita ulangi itu karena buang hadas itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dari mata, telinga, hidung, tangan dan kaki kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidaklah orang itu wudhu dengan sempurna kecuali berguguran dosanya sebagaimana gugurnya air yang telah digunakan untuk berwudu. Menetes itu dosanya ikut menetes. Jadi semakin banyak wudu semakin dosane kelong Pak ya. Itu yang harus dipahami. Ini kadang-kadang ya wegah Pak ya.
Karena ning gunung-gunung adem Pak. Demikian. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Jika masjid tersebut pindah tempat geser, seperti Bangka kan geser dulu ke sebelah selatan, geser ke sebelah utara. Lalu hukum yang mengikat pada hal-hal yang haram dikerjakan di masjid, di lokasi masjid yang sama itu masih ada. Di lokasi masjid yang di latarannya. Dulu di sana, sekarang di sini. Ya sana jadi masjid nggak? Kalau masjidnya sudah nggak ada, ya berarti yang hukum masjidnya cuman di sini. Sana sudah menjadi latar kan begitu kan? Latar itu parkiran, maka tidak mengapa di sana. Tapi ketika masjidnya sudah di sini, ya tentunya yang terlarang adalah yang ada di sini. Sama seperti misalkan masjid kena tol, ya. Kan harus dipindah itu tol masjidnya. Nah, ketika dipindah, apakah tempat itu terlarang untuk lewat? Nah, ini masjid loh, biar masjid ini orang itu nggak lewat, susah, ya. Maka boleh selama bangunan masjidnya itu memang artinya selama itu sudah tidak berfungsi sebagai masjid, tempat sholat, dia sudah dirobohkan, dipindah, maka itu kembali ke hukum asal, yaitu boleh, ya. Wallahu ta'ala alam. Oh, dulu di sebelah sana. Saya dulu waktu masjidnya malam sudah pernah ngisi. Belum pernah ya? Belum pernah. Saya keperasaan ngisinya di dalam sini. Saya nggak tahu masjidnya namanya Pak Ijo itu. Nurjana ya. Oh ya. Sama yang dekat kuburan. Kuburan itu yang Nurjana itu ya. Oh iya, yang dekat kuburan. Pak. Yang Syafaat sih kayaknya pernah. Yang hijau, Pak. Pokoknya kayaknya masjidnya agak berdekatan dengan yang Nurjana. Ya, kalau itu kayaknya di tengah-tengah jalan itu. Pokoknya mestinya nggak di sudut, nggak di pojok itu, enggak. Syafaat berarti. Ada yang lain? Enggak ada, saya teruskan. Nah, tadi terlarang karena tempatnya, terlarang karena waktunya, dan sekarang terlarang karena zatnya. Terlarang karena zatnya ini Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan sebagaimana hadis Rasulullah, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula untuk memperjualbelikannya. Khamr itu dilarang enggak? Dilarang. Maka diharamkan untuk memperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dilarang itu ada dua sebab utama. Satu, karena barang itu haram dimanfaatkan. Yang kedua, barang itu najis. Barang itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Para ulama menambahkan termasuk barang yang tidak diketahui manfaatnya. Ini para ulama juga memasukkan termasuk yang dilarang untuk diperjualbelikan. Makanya dulu para ulama membahas tentang jual beli serangga yang tidak diketahui manfaatnya oleh penjual dan pembeli, maka tidak boleh ditransaksikan jual beli. Contoh misalkan ya, Mas, saya itu tadi malam panen ternak anak kulo kathah, alhamdulillah, lemu-lemu. Yen jenengan kersa mang tumbas 50.000 mawon. Bu, napa niku Pak? Cacahe pinten? Ya mung 30 nggih enten. Sing gedhe-gedhe enten 8, liyane rada cilik-cilik. Napa niku Pak? Tumone anak kula. Nah, kula sureni tok lemu mang tuku Pak. Maka para ulama menyatakan barang atau benda atau hewan yang tidak diketahui manfaatnya oleh penjual dan pembeli maka tidak boleh diperjualbelikan. Harus ada manfaatnya supaya jual belinya berfaedah. Nah, itu
Bahkan makanya sampai membunuh tidak niat untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Paham maksudnya ya? Contoh, saya itu di sawah nggawa senapan angin, Pak. Enak emprit kula tembaki, Pak. Ning niat saya bukan untuk saya makan, Pak. Mau nggo titis-titisan, Pak, ya. Maka Rasulullah pertama melarang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak, itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Karena mubadir, Pak. Misalkan enek manuk kuntul misalkan ya, mabur, kan mabure ra banter, Pak, ya. Terus ditembak senapan, jebret, jiglok, alhamdulillah kena. Bar kuwi ora dipangan, Pak, ya mung niate sekedar titis-titisan, itu enggak boleh dalam Islam. Tapi kalau niat berburu mau dimakan tidak ada masalah. Nah, ini contoh bagaimana Islam itu sangat bersikap kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan. Maka ketika barang yang diperjualbelikan tidak ada maslahat, tidak ada manfaat yang diketahui, maka tidak boleh. Tumo ini manfaat apa, Pak? Kita beli tumo memangnya untuk apa, Pak? Napa? Ya. Ada yang bilang tumo, Ustadz, itu penyakit obat kuning liver. Ning carane dilebokke teng jero gedang mas. Terus diundur-undur, Pak. Dados tumo. Paenten sing ngomong tumo barang, Pak. Kula malah diberitahu tumo, man. Lebokke gedang mas terus dipangan, ku livere mari. Penyakit liver. Ini kila wakola, ya. Ini artinya dongeng belaka. Ini renek bukti, ini renek empirisipun, tidak ada penelitianipun. Kecuali yang penelitian tenan bar mangan tumo mari, nah itu mungkin beda perkara. Nah, maka jual beli tumo tidak diperbolehkan karena tidak diketahui manfaat untuk apa dia beli. Meskipun tumo sendiri ada manfaatnya, Pak. Apa manfaatnya, Pak? Napa? Betul. Tumo itu kata ahli bekam, itu bekam kepala alamiah, Pak. Jadi sirai pengen dibekam, rawani ngangge kop, amang ternak tumo, Pak. Makanya cah cilik kadang-kadang kita mikir ratau loro mumet ngene wonten, Pak. Sebab darah kotornya dijikuki tumo. Ya, paling dia mau mumete gatelen kok, Pak. Tapi janjine ra mumet kaya kula panjenengan, Pak. Ya. Karena dibekam tumo. Ning persoalane tumo ra iso urip tenggen kepala kula panjenengan nggih wonten, Pak. Ning cah cilik iso urip. Sebab di kepala anak-anak itu hawanya adem, ora kakian pikiran, Pak. Tenang. Hawane ning sirahe wong tuwa wis sisine utang, padu wis sisine kemropok, akhirnya hawane teng kepala panas, tumone ra kuat do mati. Nah, maka tapi bekam bagus di kepala, Pak. Saya punya tetangga pusing migrain, vertigo, kemudian pokoknya mumet terus, Pak. Diobati, diponstan, semacam-macam. Sembuh bentar, kumat lagi, sembuh bentar, kumat lagi. Akhirnya dibekam di titik-titik tertentu, sembuh, Pak, alhamdulillah. Ya, kata dia, alhamdulillah mas, saiki aku ora tau mumet, bar dibekam. Ning budak sirai dulu, Pak, ya. Karena dibolong, di kop itu. Tapi harus dilakukan oleh orang yang profesional, Pak. Oh, dilakukan orang sing pra profesional malah gagal otak, malah masalah. Nah, ini tentang terlarang karena zatnya. Semua yang haram najis atau semua yang najis itu haram? Mana yang betul? Semua yang najis haram. Kalau semua yang haram, ya, semua yang najis itu pasti haram, tapi semua yang haram belum tentu najis.
cincin emas itu haram dipakai oleh laki-laki. Tapi ketika dipegang laki-laki tidak najis. Adik perempuan saya haram saya nikahi karena dia mahram saya. Tetapi ketika saya salaman dengan adik saya, apakah kemudian saya harus cuci tangan karena najis? Kan enggak. Maka semua yang haram belum tentu najis. Istri tetangga mahram atau bukan? Istri tetangga. Nggih, bojone wong niku, Pak. Tur bojone cek meger-meger, Pak, nggih. Cek seger, Pak. Bukan janda. Mahram napa mboten, Pak? Mahram napa mboten? Bukan. Mahram sementara. Pripun? Lah wis tahu, Pak. Makanya saya mengingatkan, Pak. Jenengan masih kelingan apa mboten, Pak? Ya, maka tanya supir truk, Pak. Itu paham itu tentang mahram. Mahram itu wanita yang tidak boleh dinikahi, Pak. Lah kalau bojone tanggane dudu mahram yo berarti untuk dinikahi kan begitu kan? Ya, maka dia mahram tapi sementara. Karena sementara ampun digoncengke, Pak. Ampun sama itu karena bukan mahram tetap. Sing boleh digoncengke, boleh melihat auratnya itu adalah mahram tetap yang disebut dengan mahram mu'abbad. Nah, contoh terlarang karena bendanya najis, yaitu dua barang yang dianggap najis, yaitu babi dan bangkai serta anjing. Babi, anjing, dan bangkai. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, bukankah kulit yang disamak? Tahu samak, Pak? Samak itu apa? Betul, ya. Jadi kalau dulu menggunakan daun akasia atau biji buah daun akasia. Kalau enggak ya pakai kulit delima, ditumbuk, dikasih air, terus di kayak semacam peragian, ya kemudian membrodoli, Pak, dibersihkan, cuci, sudah itu proses sama, menghilangkan minyak gaji dan sebagainya. Meskipun itu dari sapi bangkai mati dengan sendirinya, kulitnya diambil, dagingnya dibuang, kulitnya disamak, suci, Pak, kulitnya. Bahkan tidak hanya itu, kata para ulama, andaikan singa sekalipun, ya, singa kan haram dimakan, kulitnya kemudian disamak, apakah suci? Suci menurut para ulama. Tetapi kulit singa, binatang buas, dilarang kita menggunakan untuk permadani, karena itu adalah bentuk kesombongan, ya. Karena itu biasa dilakukan oleh orang-orang Nasoro, Romawi yang biasa menunjukkan kejantanan dan keperkasaan dengan rumahnya dihiasi dengan kulit-kulit binatang buas, ya. Kita cukup kulit binatang jinak saja, ya. Sapi, Pak. Kenapa? Nah, dalam hadis riwayat yang jelas terlarang itu, janganlah engkau duduk di atas permadani kulit dari binatang buas. Rasulullah melarang keras karena itu tasyabuh dengan orang-orang di luar Islam dan juga itu bentuk kesombongan. Tapi yang ditempel bagaimana, apakah dikiaskan atau tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi saya lebih condong menghindarinya, ya. Kadang-kadang mau menek patung macan kan dan jadi gagah-gagah. Saiki ngingu kewane ora mung kucing, Pak. Macan barang dingu, Pak, nggih. Jak kelon barang dijak apa namanya? Dolanan, ya. Kula kadang-kadang mungkin caplok tenan kapok ngene. Pas luwe, ya. Lali dipakani rong dina, Pak, ya. Nah, ini tentang kulit. Nah, bagaimana jika kulit itu babi dan anjing? Ketika dia bangkai atau disembelih, lalu kulitnya disamak, apakah dia menjadi suci? Ijma' jumhur ulama mengatakan tidak.
Sampai kapanpun babi dan anjing kulitnya tetap najis ya. Maka tidak boleh digunakan, disamak sekalipun tetap dia najis ya. Termasuk menurut pendapat yang lebih kuat, bulunya juga najis. Maka jangan beli jagung bakar yang kuasnya dari bulu babi. Ada Pak. Iya ada. Ada kuas. Bahkan bulu babi itu banyak produk yang digunakan untuk kosmetik, Pak. Biasanya tinggal ngamplasi apa? Pipi itu, Pak ya. Bedai pipi pakai bulu itu. Nah, itu ada yang dibuat dari bulu babi. Ada yang dari serat nanas juga ada. Ada yang dari bulu babi, ada yang sintetis, Pak. Bulu kucing saya nggak tahu ada apa enggak ya. Bulu kuda. Ya bisa jadi. Ini kita kasar, Pak ya. Bulu jagung, Pak ya. Bulu jagung juga bisa. Ning brodol, Pak. Garing. Nah, ini tentang terlarang karena haram atau najis. Saya ketemu bapak-bapak, dia sampaikan, Ustadz, saya alhamdulillah sudah haji Ustadz kemarin, tapi kata teman saya haji saya tidak diterima. Lah saya protes, kata teman saya gara-gara bisnis saya haram. Padahal Ustadz, insya Allah saya bisnisnya tidak haram Ustadz, saya halal. Dan jenengan bisnis apa? Ternak Ustadz. Kan ternak halal Ustadz. Lu tergantung ternak nopo jenengan? Babi Ustadz. Wah lah niku Mas. Jenengan ternak babi nggih nggak mboten langsung. Lu Ustadz, kan yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu kan memakan dagingnya Ustadz. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmul khinzir. Kan jelas memakannya haram. Saya kan nggak memakan Ustaz, saya kan dodolan Ustaz. Nah, maka ini tidak benar. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuhu. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula harganya atau memperjualbelikannya. Nah, zat itu sebab diharamkan itu karena banyak hal. Ini ada 5 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama karena membawa madorot pada badan dan akal. Membawa madorot pada badan dan akal. Yang kedua karena memabukkan. Karena memabukkan. Yang ketiga karena najis atau mengandung najis yang tidak bisa dihilangkan najisnya. Kalau bangkai kemudian diambil kulitnya kan najis Pak, tapi ketika sudah dihilangkan najisnya dengan disamak, bangkai kulit bangkai ya, bukan kulit hewan yang disembelih. Karena dulu pernah ada, pas saya ingat masa zaman SD itu ada penyembelihan hewan kurban, terus ada yang bilang, Mas, kulitnya narbu manfaatnya disamak sih, ya nurah haram, najis. Terus kalau mikir opo iyo kan gitu, padahal ini kulit hewan kambing yang disembelih ya tidak najis, mang potong-potong mang damel rambak halal, nggak usah disamak. Tapi kalau bangkai, nah ini wajib disamak, dihilangkan najisnya. Yang keempat karena menjijikkan. Hewan itu menjijikkan. Menjijikkan menurut siapa? Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, yaitu menjijikkan menurut bangsa Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah dan diantara. Tetapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan menjijikkan bagi yang akan memakannya atau meminumnya. Yang kelima tidak diberi izin oleh syar'i ya untuk memperjualbelikannya. Contohnya anjing. Rasulullah melarang jual beli anjing. Dan dalam riwayat lain disebutkan oleh Jabir, Rasulullah mencela hasil penjualan anjing dan kucing. Nah, kucing ini apakah diharamkan mutlak? Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan iya, tapi ada yang mengatakan tidak.
kucing yang dilarang itu sebagian ulama berpendapat yaitu kucing hutan, kucing buas, kucing liar, apalagi kucing garong, Pak. Ya. Maka enggak boleh, Pak. Ya. Tetapi kalau kucing piaraan, kucing hias tidak mengapa. Ini sebagian pendapat ulama. Tetapi sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, seluruh kucing dan anjing tidak boleh diperjualbelikan. Ini khilaf di kalangan para. Kalau anjing sepakat ya. Kalau kucing memang terjadi perbedaan pendapat. Ini sebab-sebab diharamkannya makanan atau minuman. Bagaimana dengan kotoran kambing, sapi, dan ayam yang biasa dijual untuk pupuk, betul atau tidak? Ya. Ini bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Ulama sepakat benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Nah sekarang Javanik coco chip. Javanik coco chip itu coco chip Jawa. Sing rotok gede-gede, rotok lonjong lho Pak. Sing ngisor kandang wedhus Pak ya. Itu kalau dianggap najis maka haram untuk diperjualbelikan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Nah, tetapi pendapat sebagian ulama seperti mazhab Hambali bahwa kotoran hewan itu dibagi dua. Satu, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, dan yang kedua kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan. Semua kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan maka kotorannya najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya kotor tapi tidak najis, ya maka memperjualbelikannya tidak mengapa. Ustadz, bolehkah saya dalam hal najis saya mengambil pendapat mazhab Syafi'i, tapi dalam jual beli saya mengambil pendapat mazhab Hambali? Jadi menganggap serindil najis ning yo dadi bakul serindil sebabnya ikut mazhab Hambali. Ini pelin-pelan Pak. Karena ini saling keterkait, kecuali tidak saling terkait. Dalam masalah jamak itu menggunakan mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah najisnya suatu benda lebih yakin dengan mazhabnya Hambali. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau saling terkait, kotoran hewan itu najis atau tidak, dan itu akan berkonsekuensi terhadap jual belinya, nggak bisa mengambil pendapat najis mazhab Syafi'i dalam jual beli mengambil pendapat mazhab Hambali. Ini nggak bisa. Tetapi pilih salah satu yang diyakini paling mendekati kebenaran. Sebagian ulama berpendapat kalau kotoran hewan itu najis yang halal dagingnya dimakan, tentunya Rasulullah melarang menggunakan kencing unta digunakan untuk obat, kan begitu? Nah, padahal Rasulullah membolehkan. Itu menunjukkan bahwa kencing unta itu tidak najis, karena semua yang najis diharamkan untuk dikonsumsi. Ini pendapat sebagian ulama. Begitu pula ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, ditaruh oleh seorang pemuda suruhan Abu Jahal kotoran unta, Rasulullah tetap meneruskan sholatnya sampai selesai. Andaikan itu najis, Rasulullah berhenti dan ganti pakaian terlebih dahulu. Ini pendapat sebagian ulama, tapi ada yang tetap berpendapat najis maka ya tidak boleh dijual belikan kecuali sudah berubah kenajisannya atau hilang kenajisannya. Seperti kotoran sapi sudah dicampur tanah, tanahnya 5 ember, kotoran sapinya setengah ember, dicampur sudah berproses jadi pupuk, sudah kalau kena air tidak bau, tidak panas, sudah hilang unsur najisnya, jadi tanah, maka tidak ada masalah, tidak najis, diperjualbelikan boleh. Ini fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi yang berpendapat tidak najis ya boleh memperjualbelikannya meskipun masih dalam bentuk utuh Javanik coco chip. Nah, ini tentang najis. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya? Sudah ya. Ibu pun protes. Ada yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada cukup.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak apa-apa. Oke. Ketika pada waktu itu kita di masjid dan mengatakan ada. Iya. Ini ada yang mengatakan itu langsung sholat, masalahnya apa? Ada yang sholat itu sama sholat. Ada yang harus menunggu selesai ada. Jadi gimana? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sepakat yang sunnah tidak boleh didahulukan dengan yang wajib. Paham? Yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Nah, sekarang mendengarkan adzan dikumandangkan itu hukumnya apa? Sunnah kan? Kalau wajib kita nggak jawab dosa semua kita Pak ya. Tapi hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Sedangkan sholat sunnah itu sunnah atau tidak? Sunnah, namanya aja sholat sunnah. Sekarang kita kerjakan sholat sunnah setelah adzan, ada nggak waktunya? Ada ya atau tidak? Karena adzan dengan iqamah ada jeda. Maka jangan dikerjakan ketika adzan, tapi kerjakanlah ketika setelah adzan. Jenengan dapat dua-duanya sunnah. Paham? Kalau jenengan kerjakan pada waktu adzan, maka jenengan tidak dapat sunnah mendengarkan dan menjawab adzan. Paham? Nah, ini untuk umum sholat 5 waktu. Sedangkan untuk sholat Jumat ini beda perkaranya, Pak. Sebab setelah adzan sholat Jumat itu khotib naik mimbar dan berkhutbah. Sedangkan ketika khutbah wajib nggak didengarkan? Wajib. Sholat sunnah atau wajib? Sunnah. Maka kita bisa memilih. Mau kita duduk langsung berarti meninggalkan sholat tahiyatul masjid, kan begitu kan? Tapi kalau kita langsung sholat sunnah ketika adzan mendengarkan adzan itu sunnah, sholat sunnah itu sunnah. Berarti kita memilih salah satu. Setelah selesai sholat sunnah pada saat adzan, kita selesai, adzan pun selesai, maka kita mendengarkan khutbah. Tapi kalau kita dengarkan dulu adzan, sunnah hukumnya. Tetapi habis itu kita sholat sedangkan imam sudah naik mimbar dan berkhutbah, berarti kita meninggalkan mendengarkan khotib malah sholat sunnah. Paham? Nah, sehingga ulama berpendapat pada masalah sholat Jumat itu berbeda dengan sholat umum. Kalau sholat umum ya dengarkan dulu, jangan sholat, sebab ada waktu untuk mengerjakannya ya. Tapi kalau sholat Jumat ini beda. Nah, makanya supaya tidak terjadi perselisihan, kita bingung, ya datang jangan pas adzan, Pak. Selesai masalah, Pak ya. Oh, sholat Jumat atau adzan tekone pas ada. Catatannya malaikat pun ditutup, Pak ya. Nah, maka datang sebelum adzan, Pak. Datang sebelum adzan, sholat tahiyatul masjid, lalu kita duduk, imam datang, buka salam, adzan, kita dengarkan sambil duduk. Kan begitu. Selesai adzan dikumandangkan, kalau memang imam belum berdiri untuk ngomong, jangan punya kesempatan untuk berdoa, silakan berdoa. Tapi kalau imam sudah menyampaikan ceramah, jangan berhenti, fokus dengarkan imam. Ini biasanya tenang, Pak, kalau sholat Jumat itu ya, khutbah Jumat. Soalnya do turu sampai ada anekdot wong sing ra iso turu, penyakitnya apa? Amnesia, insomnia ya. Maka gowolah pas khotib khutbah Jumat. Engko nek iso turu, katanya begitu. Saking khutbah Jumat itu membuat banyak orang tidur, Pak. Kenapa kok bisa seperti ini? Kata para ulama, karena semangat dan kecintaan terhadap isi khutbah itu yang kurang, Pak. Apalagi didukung dengan khotibnya moco, Pak. Tur pon tuwa tur nganggo basa Jawa krama inggil ya susah salam. Wis ra mudeng ngantuk sisan, wis turu sisan, Pak. Nah, maka kalau khotibnya mungkin temanya menarik, khutbahnya tanpa harus moco, misalkan ya, dia langsung sampaikan,
bersemangat, maka jamaah mungkin ya semangat Pak ya. Karena bagaimana membuat jamaah itu menarik Pak, artinya tertarik dengan apa yang kita sampaikan, maka mereka tidak tidur. Apa ada itu anak zaman sekarang nonton sepak bola jam 2:30 pagi ngantuk Pak? Mboten enten Pak, nggih nonton Pak. Pernah nonton, lihat orang nonton sepak bola ngantuk Pak? Ngantuk ini. Terus aku engko anu gole terakhir aku tak nonton. Kan enggak ada. Mereka semangat Pak. Meskipun kerja pagi lek-lekan Pak, malam durung tidur sama sekali, malah lek-lekan ngombe kopi, jam 2:30 baru main pertandingan sepak bola, dia nonton nggak ngantuk karena ada kerasa cinta yang begitu dalam terhadap sepak bola. Tapi rasa cinta yang kurang terhadap ilmu yang disampaikan khotib itulah yang membuat bosan Pak, sehingga ngantuk Pak. Tur sing genah setane sing godho luwe kenceng Pak nggih. Yen sepak bola rasa digodho Pak, mungkin ra turu engko yen wayahe arep subuhan gen do turu Pak, kan ngoten. Demikian Pak ya tentang saya pikir cukup, nanti saya tidak diprotes ibu-ibu. Setuju ibu-ibu? Setuju loh ya kan. Oh, bapak-bapak jak lelekan senang Pak ya. Demikian ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.